Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, semoga senantiasa baik dan sehat, salam sejahtera juga buat kita semua. Video kali ini saya akan membahas satu topik, it's a lifetime again, topik yang erat dengan kita ya, dan saya akan bahas tentang fitnah. Nah, fitnah ini apa sih dan seberapa sering teman-teman semua menjadi korban dari fitnah dari orang-orang yang ada di sekitar, ataupun jangan-jangan kita adalah pelaku penyebar fitnah tanpa kita sadari teman-teman. Nah, di bulan baik ini, again and again, let's remind each other as a brother and sister, baik itu sama muslim ataupun sesama non-muslim gitu ya teman-teman semua. Nah, tentunya saya akan mengutip beberapa surat yang ada di Al-Quran ya, terkait dengan judul ini adalah Godaan Sosial Sukses tanpa fitnah, hoax, dan hate speech. Kita belajar untuk tidak menjadi aktor penyebar fitnah, atau mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari fitnah-fitnah di sekitar kita. Kenapa? Karena di surat Al-Baqarah ayat 217, fitnah itu besar, kejam daripada melakukan pembunuhan. Masya Allah, ini ketika ada statement ini di Al-Quran, tentunya fitnah itu kalau bobotnya lebih hebat, lebih besar, lebih kejam dari pembunuhan, berarti itu adalah dosa yang sangat besar. Mari kita beristighfar. Mudah-mudahan saya berdoa teman-teman adalah insan-insan yang senantiasa dilindungi oleh fitnah. Dan jangan sampai kita terjebak sebagai pelaku fitnah. Nah, di hukum Islam, fitnah juga sering disebut dengan al-qadzaf, dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat besar. Dalam berkarir, dalam bersosialisasi, dalam menjalani peran dalam lingkungan-lingkungan sosial, kita tentunya tergoda ya untuk menjadi yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik, tidak ingin kalah rasanya dengan orang lain, sangat kompetitif ya, sehingga kadang-kadang kita tuh menghalalkan segala cara. Dan saya berharap saya pribadi teman-teman dijauhkan dari rasa seperti itu. Oleh karena itu mari kita saling mengingatkan di sini. Nah, oleh karena itu di sini juga dibilang hukuman bagi penyebar fitnah akan didera sebanyak 80 kali dan kelak tak akan masuk surga. Ya kenapa? Karena hukum fitnah itu dosa besar. Gara-gara fitnah kita jadi kehilangan tali silaturahmi, mencelakakan orang lain, merugikan orang lain, tanda orang munafik, ancaman masuk neraka, menimbulkan kesengsaraan dan keresahan. Ditambahkan lagi di sini di surat An-Nur ayat 19 teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, dalam kurung berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Mari kita lakukan segala sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Kalaupun teman-teman saat ini terjebak dalam fitnah, banyakin berzikir, banyakin berdoa sama Allah, insya Allah ikatan-ikatan fitnah itu akan lepas, akan hancur ya karena zikir-zikir kebaikan yang kalian lakukan. Ini di sini juga dikuatkan oleh surat Az-Zumar ayat 32, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Astagfirullahalazim, auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perangai-perangai tukang fitnah ya teman-teman semua, karena sesuatu yang baik itu berproses, karir yang baik berproses, ya harta ekonomi yang membaik itu dilakukan berproses. Walaupun kita tahu ya tidak ada lingkungan yang senantiasa sehat, tapi minimal kita bisa melindungi diri kita dari fitnah dan jangan terjebak sebagai orang yang menyebarkan fitnah. Nah terakhir di surat Al-Baqarah ayat 193, masih ada satu ayat lagi, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama bagi Allah semesta dan bagi Allah semata. Mohon maaf. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Jadi lawan fitnah, lawan hoax, lawan hate speech, lawannya bermacam-macam. Klarifikasi, counter counter berita, lalu counter konten yang baik gitu ya kalau ada di sosmed hari gini. Jadi ketika teman-teman dalam korban fitnah apapun itu ya, di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja atau apapun, jangan diam saja. Ayat ini menganjurkan lawan ya, dilawan sehingga nama kalian itu bisa kembali baik dan minimal tidak
disengsarakan dan terus menderita. Karena teman-teman selalu punya power, punya daya untuk melawan itu semua. Dan terakhir di surat Al-Mumtahanah ayat 7, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun begitu, kita sama-sama berdoa orang-orang yang menebar fitnah, orang-orang yang jahat kepada teman-teman semua, diberikan hidayah sama Allah agar mereka bisa berubah hatinya, agar mereka memandang dunia lebih baik lagi, memandang hidup itu lebih damai lagi, sehingga tidak banyak kebencian-kebencian yang mereka sebar ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi, mari kita terus belajar, berproses lebih baik, agar kita senantiasa terhindar dari fitnah dan terhindar dari situasi penyebar fitnah. Karena sebaik-baiknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Jadi kita kembalikan semua ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlindung kepadanya, ya, banyak zikir, lawan fitnah dengan zikir, dan insya Allah teman-teman akan terjaga dan akan banyak keajaiban yang terjadi ke depan. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.